Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita, Jeritan Hati. Pernah nggak sih kalian ngerasain sakit hati yang luar biasa? Ngeliat orang tua kandung sendiri dihina, diremehkan, bahkan diusir dari rumahnya sendiri? Apalagi, yang ngelakuin itu adalah mertua yang angkuh dan suami yang bukannya membela, malah ikut tertawa. Rasanya pasti pengen teriak, kan? Eits, tapi tunggu dulu. Di cerita kali ini, kita nggak bakal cuma nangis-nangis. Kita bakal lihat bagaimana karma instan itu bekerja dengan sangat cantik. Mereka nggak tahu kalau sosok ibu tua berdas terlusuh yang mereka hina itu ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa bikin mereka gemetar ketakutan dan menyesal seumur hidup. Penasaran kan gimana cara Bu Aminah membalas kesombongan besannya dengan gaya yang berkelas dan bikin kita puas banget? Nah, sebelum kita masuk ke drama panasnya, yuk dukung channel ini dulu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Terus, aku mau absen dulu nih. Coba ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat Jeritan Hati ini asalnya dari mana aja. Siapa tahu kita satu kota. Sudah komen? Oke, kalau sudah siap, pasang sabuk pengaman emosi kalian, tarik napas, dan mari kita masuk ke bab pertama. Tanah merah di atas pusara, ayah bahkan belum benar-benar kering. Aroma bunga tabur masih samar tercium di pakaian hitam yang ku kenakan, namun ketenangan masa berkabung kami harus terusik begitu cepat. 3 hari setelah kepergian ayah untuk selamanya, sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumah peninggalan ayah. Aku dan ibu, yang sedang duduk melipat mukena di ruang tengah, saling berpandangan. Belum sempat aku beranjak untuk melihat siapa yang datang, pintu depan sudah terbuka lebar tanpa diketuk. Sosok wanita parubaya dengan dandanan mencolok berdiri di sana, menyeret sebuah koper besar berwarna merah menyala. Itu Bu Sani, ibu mertuaku. Assalamualaikum. Duh, panas sekali hari ini, serunya lantang, seolah tidak peduli bahwa rumah ini sedang diselimuti duka. Ia mengipas-ngipas wajahnya yang penuh bedak dengan tangan, lalu matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan menyelidik. Waalaikumsalam, Bu, jawabku lirih, segera menghampirinya untuk menyalimi tangannya. Ibu kandungku, Bu Aminah, ikut berdiri dan tersenyum sopan, meski terlihat jelas gurat kelelahan di wajahnya. Bu Sani, kok tidak bilang-bilang mau datang? Kalau tahu, Bilkis bisa minta Reza jemput, kataku mencoba ramah. Bu Sani mendengus pelan, melepaskan tangannya dari genggamanku dengan cepat. Kalau menunggu suamimu itu, keburu lumutan ibu di terminal. Lagi pula, kenapa harus izin? Reza itu anakku, rumah anaknya ya rumahku juga, kan? Jantungku berdesir mendengar kalimat itu. Rumah anaknya? Ini rumah peninggalan ayahku. Reza hanya menumpang di sini sejak kami menikah 3 tahun lalu. Namun, aku memilih menelan protes itu demi menjaga kedamaian. Ibu mau menginap berapa hari, Bu? Biar Bilkis siapkan kamar tamu, tanyaku sambil melirik koper besarnya. Bu Sani tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Ia melangkah masuk lebih dalam, mengabaikan Bu Aminah yang masih berdiri menunduk. Menginap? Ibu mau tinggal di sini, Bilkis. Kasihan Reza kalau harus mengurus 2 janda sekaligus sendirian. Jadi ibu putuskan untuk pindah ke sini, biar bisa memantau kalian. Lagi pula, rumahku di kampung sudah ibu sewakan. Mataku terbelalak. Tinggal di sini? Tanpa berdiskusi dulu? Belum hilang rasa kagetku, Bu Sani sudah berjalan menuju kamar utama. Kamar yang selama puluhan tahun ditempati ayah dan ibu. Nah, kamar ini luas dan ada kamar mandi dalamnya. Ibu pakai kamar ini saja ya, ucapnya enteng sambil memegang gagang pintu. Darahku mendesir naik ke kepala. Aku segera berlari kecil menghalanginya. Jangan, Bu. Itu kamar ibu dan almarhum ayah. Barang-barang ayah masih ada di sana, belum kami bereskan. Ibu tidur di kamar tamu saja ya, di sebelah dapur. Wajah Bu Sani berubah masam seketika. Ia menatapku tajam dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kamar tamu yang sempit dan panas itu? Kamu mau taruh mertuamu di sana sementara ibumu yang kampungan ini tidur di kamar mewah? Hei, Bilkis,
Suamimu itu kerja keras banting tulang buat kasih makan kalian, masa ibunya sendiri dikasih tempat sisa? Bukan begitu, Bu. Tapi ini masalah etika. Ibumu, maksudku Bu Aminah, masih berduka, itu kamar penuh kenangan dia bersama ayah. Suaraku mulai bergetar menahan emosi. Tiba-tiba, suara deru mobil Reza terdengar memasuki halaman. Suamiku pulang lebih awal. Aku merasa sedikit lega, berharap Reza bisa memberi pengertian pada ibunya. Reza masuk dengan wajah lelah, masih mengenakan seragam kerjanya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut sampai kedengaran keluar? Tanya Reza sambil melonggarkan dasinya. Reza, lihat istrimu ini, adu Busani dengan nada manja yang dibuat-buat. Ibu jauh-jauh datang mau menemani kalian, mau menghibur kalian, tapi masa ibu disuruh tidur di kamar sempit dekat dapur? Padahal kamar utama ini kosongkan ayahnya sudah meninggal. Aku menatap Reza penuh harap. Mas, tolong jelaskan ke ibu. Itu kamar ibu Aminah. Tidak sopan kalau Busani menempatinya sekarang. Reza menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang dingin. Tatapan yang belakangan ini sering ia berikan padaku. Sudahlah, Bilqis. Jangan ribut cuma gara-gara kamar. Ayahmu kan sudah meninggal. Buat apa kamar itu dikosongkan terus? Biar Busani yang pakai. Kasihan ibu sudah tua kalau harus tidur di kamar tamu yang kasurnya tipis. Aku ternganga tak percaya. Tapi, Mas, Ibu Aminah tidur di mana? Reza melirik sekilas ke arah Bu Aminah yang sedari tadi hanya diam mematung di sudut ruangan dengan daster lusuhnya. Bu Aminah kan bisa tidur di kamar belakang, bekas gudang itu kan sudah dibersihkan. Atau tidur sama kamu kalau aku lembur. Lagi pula, Bu Aminah kulihat betah-betah saja tidur dimanapun. Iya kan, Bu? Tanya Reza langsung pada ibuku dengan nada yang sedikit menekan. Bu Aminah mengangkat wajahnya sedikit, menatap Reza dan besannya bergantian. Perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sulit kuartikan. Tidak apa-apa, Bilqis. Suara ibu terdengar tenang, sangat tenang. Biar Busani pakai kamar itu. Ibu bisa tidur di kamar belakang. Barang-barang ayah nanti ibu pindahkan pelan-pelan. Bu. Air mataku hampir tumpah. Kenapa ibu selalu mengalah? Kamar belakang itu kecil, tanpa ventilasi yang memadai. Tuh kan, ibumu saja sadar diri, sahut Busani penuh kemenangan. Ia langsung mendorong pintu kamar utama dan menyeret kopernya masuk. Reza, nanti panggil tukang ya. Ibu mau cat ulang kamar ini, warnanya terlalu suram. Ibu tidak suka. Reza mengangguk patuh. Iya, Bu. Nanti Reza atur. Malam harinya, suasana makan malam terasa mencekam bagiku, namun meriah bagi Busani dan Reza. Mereka makan dengan lahap masakan yang dimasak oleh Ibu Aminah. Ironisnya, ibu tidak duduk bersama kami di meja makan. Busani beralasan meja makannya terlalu sempit untuk 4 orang, jadi Ibu Aminah mengalah makan di dapur. Masakan ibumu lumayan juga, walau agak kurang garam, komentar Busani sambil mengunyah ayam goreng. Ia meletakkan sendoknya, lalu menatap Reza serius. Oh iya, Za. Mumpung ibu ingat. Kemarin ibu dengar dari tetangga di kampung, katanya harga tanah di daerah sini sedang naik gila-gilaannya. Reza mengangguk sambil mengelap mulutnya. Iya, Bu. Apalagi ada isu mau dibangun jalan tol atau apalah di dekat sini. Mata Busani berbinar tamak. Ia melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada Reza. Nah, itu maksud ibu. Surat-surat rumah ini, aman kan? Maksud ibu, sertifikatnya sudah dipegang kamu, kan? Aku tersedak minumanku sendiri. Uhuk. Maksud ibu apa? Sertifikat rumah ini ya dipegang Ibu Aminah. Ini kan rumah warisan ayah untuk ibu dan aku. Busani mendengus sinis. Bilqis, kamu ini lugu atau pura-pura bodoh? Ibumu itu sudah tua, pikun. Bahaya kalau pegang surat berharga. Nanti kalau hilang atau ditipu orang bagaimana? Reza ini kan laki-laki, kepala keluarga di sini sekarang. Harusnya dia yang pegang kendali semua aset. Biar aman. Benar kata ibu, Dek, sambung Reza dengan entengnya. Besok coba kamu minta sertifikatnya ke Bu Aminah.
Bilang saja mau aku fotokopi buat arsip atau apalah. Biar aku yang simpan di brankas kantor. Lebih aman daripada ditaruh di lemari kayu yang mau roboh itu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ayah baru meninggal 3 hari, dan mereka sudah membicarakan sertifikat rumah? Tidak perlu, Mas. Ibu menyimpannya dengan baik. Aku tidak mau mengganggu ibu dengan hal-hal seperti itu di masa berkabung ini, tolakku tegas. Bu Sani membanting sendoknya ke piring, menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Kamu ini ya, dibilangin orang tua malah membantah. Suami itu imam, tujuannya baik buat mengamankan harta. Jangan sampai nanti ibumu meninggal, surat itu malah jadi rebutan saudara jauh atau hilang entah kemana. Ingat, Reza sudah banyak keluar uang buat biaya rumah sakit ayahmu kemarin. Wajar kalau dia sekarang mau memastikan aset ini aman. Dadaku sesak. Ungkitan itu lagi, biaya rumah sakit ayah memang sebagian dibantu Reza, tapi itu uang pinjaman yang kami sepakati akan dibayar pelan-pelan. Kenapa sekarang seolah-olah rumah ini jaminannya? Aku memilih diam, tak ingin memperpanjang debat yang hanya akan membuatku menangis di depan mereka. Aku bangkit membereskan piring kotor. Saat aku membawa tumpukan piring ke dapur, aku melihat Ibu Aminah sedang duduk di kursi kayu kecil, memakan sisa nasi dengan lauk seadanya. Mendengar langkahku, ibu menoleh. Matanya teduh, tidak ada kemarahan di sana. Ibu dengar semuanya? Tanyaku lirih sambil menahan isak. Ibu hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti tadi siang. Senyum yang anehnya membuatku merasa, ibu tidak sedang kalah. Biarkan saja, enduk. Orang yang terlalu kenyang sering lupa kalau dia sedang makan di piring orang lain. Bisik ibu pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Maksud ibu? Sudah, kamu istirahat sana. Jangan melawan dulu. Lihat saja sampai mana mereka berani melangkah. Jawab ibu sambil kembali menyuapkan nasi ke mulutnya, seolah pembicaraan tentang sertifikat tadi hanyalah angin lalu yang tak berarti apa-apa baginya. Di kamar, aku tak bisa tidur. Aku mendengar suara tawa Bu Sani dan Reza dari ruang tengah. Mereka tertawa lepas, seolah rumah ini sudah sepenuhnya milik mereka. Aku tidak tahu rencana apa yang ada di kepala Bu Sani, tapi firasatku mengatakan ini baru permulaan dari mimpi buruk yang panjang. Dan ibu, kenapa ibu begitu tenang? Apakah ibu sudah pasrah karena merasa tak punya daya? Ataukah ada sesuatu yang ibu sembunyikan di balik daster lusuhnya itu? Matahari pagi baru saja menyelinap masuk melalui celah ventilasi, namun teriakan melengking dari kamar utama sudah memecahkan keheningan rumah. Bu Aminah, kopi saya mana? Kok jam segini belum diantar? Mau bikin saya mati kehausan ya? Suara Bu Sani menggema hingga ke dapur. Aku yang sedang menyetrika baju kerja Reza di ruang, tengah sontak menghentikan gerakanku. Dadaku bergemuruh menahan amarah yang sudah menumpuk selama seminggu terakhir ini. Sejak mertuaku itu menguasai kamar almarhum ayah, ia benar-benar bertingkah seolah dialah ratu di istana ini, dan ibuku adalah dayang-dayangnya. Aku bergegas menuju dapur, berniat mengambil alih tugas membuat kopi itu. Namun, pemandangan di sana membuat hatiku teriris. Ibuku, Bu Aminah, dengan langkah tertatih karena kakinya yang sering nyeri di pagi hari, sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir keramik mahal milik Bu Sani. Tangan ibu yang keriput sedikit gemetar. Biar Bilqis saja, Bu, ujarku cepat, mencoba mengambil teko dari tangan ibu. Ibu menepis tangannya pelan sambil tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bilqis. Cuma bikin kopi. Kamu urus keperluan suamimu saja, nanti dia terlambat. Belum sempat aku membantah, Bu Sani sudah muncul di ambang pintu dapur dengan wajah masam. Ia masih mengenakan daster sutra miliknya, berkacak pinggang menatap kami. Lama sekali. Kamu ini niat tidak sih numpang di sini? Hardik Bu Sani langsung pada ibuku. Ia melangkah maju, merebut cangkir kopi dari tangan ibu tanpa mengucapkan terima kasih, lalu menyeruputnya sedikit. Cih, kurang manis. Kamu mau bikin saya kena darah rendah? Gula itu murah, jangan pelit-pelit. Astagfirullah, Bu Sani, seruku tak tahan lagi. Ibu Aminah itu bukan pembantu. Bisa kan bicara yang sopan? Ibu saya yang punya rumah ini. Bu Sani melotot ke arahku, matanya membulat sempurna. Bilqis, jaga mulutmu ya. Kamu itu istri,
Harus hormat sama mertua. Lagi pula, apa salahnya aku minta tolong? Ibumu itu seharian di rumah cuma diam, makan, tidur. Badannya bakal kaku kalau tidak dipakai gerak. Aku ini melatih dia supaya sehat. Melatih? Suaraku meninggi. Menyuruh ibu mengepel lantai 3 kali sehari, mencuci pakaian dalam ibu dengan tangan, dan sekarang membentak-bentak soal kopi, itu namanya melatih? Itu menyiksa, Bu. Ada apa lagi sih pagi-pagi begini? Reza muncul dari kamar mandi, rambutnya masih basah, handuk tersampir di leher. Ia menatap kami bertiga dengan tatapan jengah. Aku langsung menghampiri Reza, mencengkeram lengannya. Mas, bilangin ibumu. Tolong berhenti memperlakukan Ibu Aminah seperti pembantu. Mas lihat sendiri kan? Ibu disuruh-suruh terus dari subuh. Reza melepaskan cengkeramanku perlahan, lalu berjalan menuju meja makan dan duduk dengan santai. Ia mengambil roti yang sudah disiapkan ibu. Bilkis, kamu ini berlebihan, ucap Reza santai sambil mengoles selai. Ibuku benar kok. Bu Aminah itu kan sudah tua, perlu aktivitas biar tidak pikun. Lagi pula, kita harus realistis. Biaya hidup makin mahal. Listrik, air, makan, semuanya aku yang nanggung. Gajiku bulan ini banyak kepotong cicilan mobil. Reza berhenti sejenak, menatap Ibu Aminah yang kini berdiri mematung di dekat wastafel. Tatapan Reza bukan tatapan hormat menantu pada mertua, melainkan tatapan majikan pada bawahan yang tidak kompeten. Bu Aminah kan tidak punya pensiunan, tidak punya penghasilan, lanjut Reza dingin. Jadi wajar dong kalau kontribusinya lewat tenaga? Anggap saja ini balas budi karena sudah ditanggung makan dan tempat tinggal sama aku. Simbiosis mutualisme. Duniaku rasanya runtuh mendengar kalimat itu keluar dari mulut suamiku. Balas budi? Mas, ini rumah ayahku. Kita yang numpang di sini, bukan ibu. Halah, rumah tua begini dibanggakan. Potong Bu Sani sambil meletakkan cangkir kopinya dengan kasar. Dindingnya sudah banyak yang retak. Atap bocor. Kalau bukan karena Reza yang bayar listrik, kalian sudah gelap gulita. Harusnya kalian bersyukur aku dan Reza mau tinggal di sini mengurus kalian. Bu Sani kemudian berjalan mendekati tumpukan cucian kotor di sudut dekat mesin cuci. Ia menendang tumpukan itu dengan ujung kakinya ke arah Bu Aminah. Nih, sekalian. Baju saya yang bahan brokat jangan masuk mesin cuci ya. Kucek pakai tangan, pelan-pelan, pakai sampo bayi biar lembut. Awas kalau ada yang sobek, harganya lebih mahal dari belanja bulanan kalian. Perintah Bu Sani ketus. Air mataku menetes. Aku hendak maju untuk melempar baju-baju itu, tapi sebuah tangan dingin menahan lenganku. Ibu Aminah. Ibu menatapku, lalu menggeleng pelan. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sakit hati atau terhina. Justru, ada ketenangan yang luar biasa di sana, ketenangan yang membuat bulu kuduku meremang. Biar ibu kerjakan, Bilkis, kata ibu pelan. Tapi, Bu. Sudah, sana siapkan bekal Reza. Potong ibu halus namun tegas. Ibu kemudian beralih menatap Bu Sani. Tatapan ibu lurus, tajam, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Sangat tipis. Baik, Bu Sani. Baju brokat mahal ya? Nanti saya cuci bersih sebersih-bersihnya, ucap ibu dengan nada datar yang aneh. Bu Sani mendengus bangga, merasa menang. Nah, begitu dong. Tahu diri sedikit jadi orang tua. Bu Sani dan Reza kemudian melanjutkan sarapan mereka sambil tertawa-tawa membahas rencana liburan kantor Reza bulan depan, tanpa mengajakku bicara, apalagi mengajak ibu. Aku melihat Ibu Aminah mengambil ember, duduk di dingklik kecil di lantai kamar mandi, dan mulai mengucek baju-baju itu. Punggung ringkih itu terlihat begitu menyedihkan di mataku. Aku ingin sekali berteriak, mengusir Bu Sani dan Reza detik ini juga. Tapi tatapan ibu tadi seolah memberiku sinyal kuat. Sabar, belum waktunya. Yang tidak disadari oleh Bu Sani dan Reza saat itu adalah ekspresi ibu saat sedang mengucek baju. Ibu tidak menangis. Ibu justru bersenandung kecil, senandung lagu keroncong kesukaan almarhum ayah. Dan sesekali, ibu menatap pantulan dirinya di air ember sambil bergumam pelan. Sangat pelan hingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Nikmatilah selagi bisa. Karena sebentar lagi,
Kalian bahkan tidak akan mampu membeli sabun cuci ini. Pagi itu berlalu dengan rasa sesak yang menghimpit dadaku. Aku berangkat kerja dengan hati berat, meninggalkan ibu bersama serigala di rumah itu. Dalam hati aku bersumpah, jika Reza atau ibunya menyakiti fisik ibuku sedikit saja, aku tidak akan peduli lagi pada status istri atau menantu. Aku akan melawan. Namun, aku belum tahu bahwa perlawanan Ibu Aminah jauh lebih mengerikan daripada sekadar amukan emosi. Perlawanan dalam diam yang sedang ia susun rapi di balik daster lusuhnya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika suara mesin mobil terdengar memasuki garasi. Aku menghela napas panjang, meredakan kantuk yang sejak tadi kutahan di ruang tamu. Ini sudah malam kelima berturut-turut Reza pulang larut dengan alasan lembur mengejar target akhir tahun. Pintu terbuka. Reza masuk dengan wajah kusut, jasnya tersampir di bahu. Namun, saat aku mendekat untuk menyalaminya, aroma itu kembali menyengat hidungku. Bukan aroma keringat atau debu jalanan, melainkan wangi parfum wanita yang manis dan tajam, aroma vanila bercampur mawar yang sangat asing. "Mas sudah makan?" tanyaku sambil mengambil tas kerjanya. "Sudah," jawabnya singkat tanpa menatapku. Ia langsung berjalan menuju kamar, mengabaikan segelas teh hangat yang sudah kusiapkan. Aku mengikutinya ke kamar. Ada hal mendesak yang harus kubicarakan, meski aku tahu suasana hati Reza sedang tidak baik. "Mas," panggilku pelan saat ia melepas kemejanya. "Uang belanja bulan ini sudah habis. Tadi pagi Bu Sani minta dibelikan daging sapi premium dan buah-buahan impor. Uang pegangan dari Mas minggu lalu sudah tidak cukup." Reza membanting kemejanya ke kasur. Ia berbalik, menatapku dengan mata melotot. "Habis? Kamu bercanda, Bilkis? Baru seminggu aku kasih 2 juta. Masa sudah ludes? Kamu ini boros atau memang tidak bisa atur duit?" Dadaku sesak dituduh begitu. "Mas, 2 juta itu untuk makan 4 orang, bayar listrik, air, dan sabun cuci yang diminta Bu Sani. Belum lagi permintaan ibumu yang aneh-aneh setiap hari. Kemarin dia minta dipanggilkan tukang pijat, minta beli camilan mahal. Mana cukup?" Reza merogoh saku celananya dengan kasar, mengeluarkan dompet kulit tebalnya. Ia menarik beberapa lembar uang berwarna merah dan biru, lalu melemparnya ke atas meja rias. Uang itu berserakan. "Nih, 500.000. Cukupkan sampai akhir bulan. Jangan minta lagi," bentaknya. Aku menatap lembaran uang itu dengan nanar. 500.000 untuk 3 minggu? Dengan gaya hidup Bu Sani yang seperti nyonya besar? "Mas, ini tidak mungkin cukup." "Cukup-cukupin. Kantor lagi sulit, Bilkis. Bonusku ditahan, gaji dipotong. Kamu tahu tidak pusingnya aku cari uang di luar sana? Kamu di rumah cuma tahu minta, minta, dan minta. Ditambah lagi ibumu itu, kerjanya cuma numpang makan gratis. Beban." Kalimat, "kantor lagi sulit," itu terngiang-ngiang di kepalaku. Padahal, pagi tadi tanpa sengaja aku melihat notifikasi di ponsel Reza yang tergeletak di meja makan saat ia mandi. Sebuah pesan dari kontak bernama Siska Admin, yang berbunyi, "Sayang, makasih ya gelang emasnya. Cantik banget, besok aku pakai pas kita makan siang." Jadi, kantor sulit itu bohong. Uang belanja kami dipotong demi membelikan emas untuk wanita lain. Sakit hati ini rasanya sudah sampai ke ubun-ubun, tapi aku tidak punya bukti fisik untuk melabraknya sekarang. Ponsel itu dikunci sandi yang aku tak tahu. Keesokan harinya, kecurigaanku terbukti nyata. Saat aku sedang di pasar berbelanja sayur seadanya demi menghemat uang 500.000 itu, Reza justru sedang berada di sebuah kafe mewah di pusat kota. Bukan sedang rapat dengan klien seperti pamitnya tadi pagi, melainkan duduk berhadapan dengan Siska. Siska, wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian modis itu, terlihat merajuk. Ia memutar-mutar gelas minumannya dengan wajah cemberut. "Jadi kapan, Mas? Katanya mau nikahin aku secara resmi? Aku capek loh jadi simpanan terus. Teman-temanku mulai curiga kok aku sering diantar jemput mobil kantormu tapi nggak pernah diajak ke rumah," rengek Siska manja. Reza menggenggam tangan Siska di atas meja, wajahnya memelas. "Sabar ya, sayang. Kamu tahu kan situasinya. Istriku itu bodoh,
gampang dibohongi, tapi ibunya itu loh, masih ada di rumah itu. Rumah itu warisan ayahnya. Kalau aku ceraikan Bilqis sekarang, aku nggak dapat apa-apa. Kita butuh modal buat nikah dan beli rumah baru. Ya jual aja rumah tua itu, sergah Siska cepat. Kan kamu bilang ibumu, Bu Sani, sudah berhasil menguasai kamar utama. Tinggal langkah sedikit lagi, usir ibunya, paksa istrimu jual rumah, ambil uangnya, terus kita nikah. Beres kan? Reza tampak berpikir, lalu menyeringai licik. Ide bagus. Ibuku juga sudah gatal ingin menendang Bu Aminah keluar. Katanya bikin semak pemandangan. Tapi gimana caranya supaya mereka mau jual? Siska tersenyum miring. Bikin mereka tidak betah, Mas. Atau, bikin situasi darurat. Bilang aja kamu butuh uang cepat buat nutup utang perusahaan atau apalah. Kalau mereka panik, pasti mau jual murah. Yang penting sertifikatnya ada di tangan kamu dulu. Reza mengangguk setuju. Rencana jahat itu tersusun rapi di antara aroma kopi mahal yang mereka minum, uang yang seharusnya menjadi jatah makan anak istrinya. Sore harinya, sepulang kerja, Reza tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di teras bersama Bu Sani, berbisik-bisik serius. Aku yang sedang menyapu ruang tamu bisa mendengar sayup-sayup percakapan mereka, karena pintu depan sedikit terbuka. Bu, Siska butuh kepastian. Kita butuh uang besar buat modal usaha sampingan juga. Gaji Reza nggak akan cukup kalau cuma ngandelin kantor. Suara Reza terdengar mendesak. Ya sudah, usir saja si tua Aminah itu secepatnya, sahut Bu Sani tanpa ragu. Ibu sudah muak lihat mukanya yang sok suci itu. Tiap ibu suruh-suruh, dia cuma senyum-senyum kayak orang gila. Bikin emosi. Kalau dia pergi, si Bilqis pasti gampang kita setir buat tanda tangan surat jual beli rumah. Tapi alasannya apa, Bu? Nanti tetangga curiga. Alah, bilang saja dia mau dirawat kerabat di kampung karena sakit-sakitan. Atau bikin seolah-olah dia yang minta pergi karena tidak mau menyusahkan kita. Besok ibu akan bikin ulah lagi yang lebih parah. Kita lihat, sekuat apa dia bertahan. Aku gemetar memegang sapu. Mereka benar-benar berencana menyingkirkan ibu kandungku demi uang dan wanita lain. Aku ingin mendobrak pintu dan berteriak. Tapi akal sehatku menahan. Aku butuh bukti. Aku butuh kekuatan. Saat aku berbalik dengan mata berkaca-kaca, aku terkejut setengah mati. Bu Aminah berdiri tepat di belakangku. Ia pasti sudah mendengar semuanya. Tapi lagi-lagi, wajah itu tidak menunjukkan rasa takut atau sedih. Ibu menempelkan telunjuknya di bibir, mengisyaratkan aku untuk diam. Tangan kirinya memegang sebuah ponsel jadul, ponsel Nokia lama yang tombolnya sudah pudar. Aku melihat layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan terkirim. Aku tidak sempat membaca isinya, tapi aku melihat penerimanya, Pak Hadi, supir. Ibu tersenyum, lalu berbisik sangat pelan di telingaku, biarkan mereka menggali kuburannya sendiri, enduk. Semakin dalam mereka menggali, semakin sakit saat mereka jatuh nanti. Malam itu, Reza kembali memotong jatah listrik. Ia sengaja mematikan sekring lampu di bagian belakang rumah, tempat kamar ibu dan dapur berada, dengan alasan, kabelnya korslet dan belum ada uang buat panggil tukang. Gelap gulita menyelimuti area ibu. Reza dan Bu Sani tertawa-tawa menonton TV di ruang tengah yang terang benderang dengan AC menyala dingin. Mereka pikir mereka sedang menyiksa ibu dalam kegelapan. Mereka tidak tahu, di dalam kamar sempit yang gelap itu, ibu tidak sedang menangis. Ibu sedang duduk tenang di atas sajadah, sementara di luar pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam perlahan melintas pelan, memantau situasi, menunggu satu komando terakhir dari sang ratu yang sedang menyamar. Siasat licik Reza mungkin tajam, tapi ia lupa bahwa ia sedang bermain api dengan pemilik naga. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seolah mewakili perasaanku yang kalut. Belum sempat aku menyelesaikan cucian piring, suara gaduh benda jatuh terdengar dari arah kamar belakang, kamar gudang yang ditempati ibu. Brak! Aku melepaskan piring yang sedang kubilas dan berlari ke sana. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih. Bu Sani sedang berdiri di ambang pintu kamar gudang, napasnya memburu, sementara di lantai, tas pakaian tua milik ibu sudah tergeletak dalam kondisi terbuka.
Baju-baju daster lusuh ibu berserakan di lantai tanah yang dingin. "Bu Sani, apa-apaan ini?" teriakku, langsung berlutut memunguti baju-baju ibu. Bu Sani menatapku dengan mata melotot. "Apa-apaan? Harusnya aku yang tanya. Sampai kapan parasit ini mau tinggal di sini?" "Hah?" Rumah ini rasanya makin sempit, makin pengap karena ada dia. Ibu Aminah berdiri di sudut kamar, memegang tasbih kayu. Wajahnya tetap tenang, meski diperlakukan sehina itu. Tidak ada air mata, tidak ada balasan bentakan. "Keluar, keluar sekarang juga." Bu Sani maju, menyambar tumpukan baju yang baru saja kupungut, lalu berlari ke arah pintu depan. "Bu, hentikan." Aku mengejarnya, berusaha merebut kembali pakaian ibu. Tapi tenaga Bu Sani yang didorong amarah ternyata lebih kuat. Sampai di teras depan, Bu Sani melemparkan baju-baju itu ke halaman yang becek sisa hujan semalam. Kain-kain sederhana itu kotor terkena lumpur. Beberapa tetangga yang lewat sontak berhenti, menoleh kaget melihat keributan itu. "Tonton saja. Tonton," teriak Bu Sani pada tetangga. "Biar semua tahu, saya sudah capek mengurus orang tua tak berguna ini. Makan gratis, tidur gratis, tapi tidak tahu diri." "Cukup, Bu." Aku menjerit, air mataku tumpah. Aku hendak memungut baju ibu di halaman, tapi langkahku terhenti saat Reza keluar dari rumah. Reza tidak melerai. Ia justru berdiri di samping ibunya dengan tangan bersedekap, wajahnya angkuh. Di tangannya, ia memegang sebuah map berwarna biru. "Mas, tolong hentikan ibumu. Ini keterlaluan. Ini ibu kandungku, Mas. Ini rumah ayahku." Isaku memohon pada suamiku sendiri. Reza tertawa pelan. Tawa yang kering dan menyakitkan. Ia melemparkan map biru itu ke arah kakiku. "Rumah ayahmu? Baca itu, Bilkis," ucap Reza dingin. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah rincian tagihan, bukan tagihan resmi, melainkan catatan tangan Reza sendiri. Biaya makan 3 tahun, biaya listrik, biaya pengobatan bapak, biaya renovasi atap bocor. Angkanya di total mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang tidak masuk akal. "Itu total uang yang sudah aku keluarkan untuk keluarga kamu selama ini," kata Reza lantang, sengaja agar tetangga mendengar. "Kalau dihitung-hitung, nilai rumah butut ini bahkan gak cukup buat ganti rugi uangku. Jadi secara logika, rumah ini sudah jadi milikku sebagai kompensasi." "Mas, kamu perhitungan sama istri sendiri? Sama mertua sendiri?" Suaraku tercekat. "Itu kewajibanmu sebagai suami, Mas." "Kewajiban ada batasnya," bentak Reza. Ia maju selangkah, menatapku tajam. "Sekarang pilihannya cuma 2. Kamu tetap jadi istriku tapi ibumu angkat kaki dari sini, atau kamu ikut pergi sama dia dan kita selesai sampai di sini." Aku ternganga. "Kamu mengusirku? Dari rumahku sendiri? Rumah ini sekarang di bawah kendaliku." Reza menunjuk dada bidangnya sendiri dengan jempol. "Sertifikat mungkin belum balik nama. Tapi, kuasa, ada di yang punya uang. Kamu takkan bisa menang, Bilkis. Sampai manapun, ini sudah jadi hak milik keluargaku karena aku yang membiayai hidup kalian." Bu Sani tertawa puas di belakang Reza. Dengar itu, Reza benar. Kalau tidak sanggup bayar utang budi, ya sadar diri. Pergi. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku menatap Reza, lelaki yang dulu berjanji melindungiku di depan penghulu, kini berubah menjadi monster yang menghitung setiap suap nasi yang dimakan ibuku. Saat aku hendak berteriak melawan, sebuah tangan lembut menyentuh pundakku. Ibu Aminah sudah berdiri di sampingku. Ia tidak melihat ke arah Reza maupun Bu Sani. Ia menatap lurus ke depan, lalu perlahan membungkuk, memungut satu persatu bajunya yang berlumpur tanpa rasa jijik. "Bu, jangan, biar Bilkis saja." Tangisku pecah. Ibu menegakkan tubuhnya kembali. Ia menepuk-nepuk debu di bajunya dengan santai, lalu menatap Reza dan Bu Sani. Tatapan itu sungguh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sorot mata wanita tua yang lemah. Ada kewibawaan yang membuat Reza sempat terdiam sesaat. Ibu tersenyum. Bukan senyum sedih, melainkan senyum kasihan. "Reza, Bu Sani," suara ibu terdengar jernih,
tidak bergetar sedikit pun. Terima kasih sudah menampung saya selama ini. Kalian benar. Hitung-hitungan kalian sangat teliti. Ibu kemudian beralih menatapku, menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya yang kasar. Hapus air matamu, Bilqis. Malu dilihat orang. Kita tidak sedang kalah, bisik ibu tegas. Ayo, nak, kemasi barang-barang pentingmu. Kita pergi sekarang. Tapi, Bu, kita mau kemana? Kita tidak punya uang. Bisikku panik. Dunia ini luas, enduk. Rumah ini. Ibu menunjuk bangunan tua di belakang kami dengan dagunya, terlalu sempit dan kotor untuk kita tinggali. Hawanya sudah busuk oleh keserakahan. Reza mendengus meremehkan. Halah, sok puitis. Paling nanti malam tidur di emperan toko. Awas ya, jangan balik lagi minta-minta beras. Bu Sani menimpali, jangan bawa barang elektronik. Itu punya Reza. Bawa baju gembel kalian saja. Aku menatap Reza dengan tatapan terakhir penuh kekecewaan. Tanpa bicara lagi, aku masuk ke kamar, mengambil tas kecil berisi dokumen pentingku dan beberapa helai pakaian. Aku meninggalkan semua perhiasan pemberian Reza, meninggalkan semua barang yang pernah ia beli. 5 menit kemudian, aku dan ibu berjalan keluar pagar. Reza dan Bu Sani berdiri di teras seperti pemenang perang, tersenyum lebar melihat punggung kami menjauh. Selamat jalan, mantan mertua, seru Reza diiringi tawa Bu Sani. Kami berjalan menyusuri aspal panas. Para tetangga menatap Iba, ada yang hendak menawarkan tumpangan tapi ibu menolak halus dengan lambaian tangan. Bu, kita mau kemana? Tanyaku putus asa saat kami sudah agak jauh dari rumah. Aku ada sedikit tabungan, mungkin cukup buat sewa kamar petak seminggu. Ibu menghentikan langkahnya tepat di persimpangan jalan besar. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya, menekan satu tombol. Kita tidak akan ngekos, Bilqis, jawab ibu tenang. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan sebuah kacamata hitam yang entah sejak kapan ia simpan, lalu memakainya. Penampilan ibu dengan daster lusuh, tas jinjing kotor, tapi berkacamata hitam, terlihat kontras namun entah kenapa berkelas. Lalu, ibu menunjuk ke ujung jalan. Jemputan kita sudah datang. Di sana, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis mobil mewah yang biasanya hanya kulihat di majalah atau dipakai pejabat, meluncur pelan membelah keramaian jalan kampung. Mobil itu berhenti tepat di depan kami. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan. Aku menahan napas. Apa ini taksi online? Tapi mana mungkin ibu bisa memesan mobil semewah ini? Dan yang membuatku makin bingung, ibu tidak terlihat kaget. Ia justru tersenyum tipis, seolah ini adalah rutinitas hariannya yang sempat tertunda. Siap untuk melihat siapa ibumu sebenarnya, nak? Tanya ibu pelan, sebelum seorang pria bersetelan jas rapi keluar dari kursi kemudi dan berlari kecil membukakan pintu belakang untuk kami. Pintu mobil mewah itu terbuka lebar. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam rapi keluar dari kursi pengemudi. Ia tidak terlihat seperti supir taksi online pada umumnya. Posturnya tegap, rambutnya disisir klimis, dan sepatu pantofelnya mengkilap memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Aku mundur selangkah, menarik lengan ibu. Bu, ini pasti salah orang. Mobil ini terlalu bagus. Kita pesan ojek saja, Bu. Uangku takut tidak cukup kalau naik taksi premium begini. Namun, pria itu justru berjalan cepat ke arah kami. Ia tidak menatapku, melainkan menatap Ibu Aminah. Tanpa ragu sedikitpun, pria itu membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan ibuku yang masih mengenakan daster lusuh penuh noda lumpur. Selamat siang, Bu Direktur Utama. Mohon maaf saya terlambat 5 menit. Ada penutupan jalan di perempatan depan karena perbaikan jembatan. Ucap pria itu dengan nada hormat yang sangat dalam, seolah ia sedang berbicara dengan seorang ratu. Aku ternganga. Mulutku terkunci rapat, tapi mataku membulat sempurna menatap ibu. Bu Direktur Utama? Siapa? Ibu? Ibu mengangguk pelan, wajahnya datar namun memancarkan kewibawaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menyerahkan tas jinjing kotornya kepada pria itu. Tidak apa-apa, Pak Hadi. Yang penting Bapak sudah sampai. Tolong bantu Bilqis bawa barangnya, dia masih kaget. Perintah ibu dengan suara tenang. Baik,
Bu, jawab Pak Hadi sigap. Ia beralih padaku, mengambil tas pakaian dari tanganku dengan sopan. Mari, Bu Bilkis. Silakan masuk. AC sudah saya nyalakan di suhu terendah agar ibu nyaman. Aku masih mematung, bingung setengah mati. Tunggu. Pak Hadi, ibu kenal bapak ini? Ini sebenarnya ada apa, Bu? Ibu tersenyum tipis di balik kacamata hitamnya. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Nanti ibu jelaskan di dalam. Di sini terlalu panas, dan terlalu banyak lalat yang berisik. Ibu melirik sekilas ke arah rumah peninggalan ayah. Di sana, di balik pagar, Reza dan Bu Sani masih berdiri menonton kami. Jarak kami sekitar 50 meter. Cukup jauh, tapi aku masih bisa melihat seringai mengejek di wajah Reza. Reza berteriak, suaranya terdengar samar namun jelas. Woi, Pak Supir. Hati-hati jok mobilnya kotor. Itu penumpang kelas gembel. Nanti bapak rugi kalau bau apeknya nempel. Bu Sani tertawa terbahak-bahak di sampingnya, menunjuk-nunjuk kami seolah kami adalah tontonan sirkus yang menggelikan. Mereka mengira Pak Hadi hanyalah supir taksi online sial yang mendapat orderan dari orang miskin. Pak Hadi menghentikan gerakannya memasukkan barang ke bagasi. Rahangnya mengeras. Ia menatap tajam ke arah Reza. Izin, Bu Direktur. Apa perlu saya beri pelajaran sopan santun pada pemuda itu sekarang? Tanyanya dengan nada rendah yang berbahaya. Ibu menggeleng pelan. Jangan kotori tanganmu, Pak Hadi. Kita punya cara main yang lebih elegan. Biarkan mereka tertawa hari ini. Itu tawa terakhir mereka. Jalan sekarang. Siap, Bu. Pak Hadi membukakan pintu belakang. Aku masuk dengan canggung, diikuti ibu. Begitu pintu ditutup, suasana bising jalanan seketika lenyap, digantikan oleh kesunyian kabin mobil yang kedap suara. Aroma pengharum mobil berbau sandalwood yang mewah langsung menyapa indera penciumanku. Jok kulitnya terasa sangat empuk dan dingin, kontras sekali dengan panasnya aspal di luar tadi. Mobil mulai melaju pelan, meninggalkan rumah masa kecilku, meninggalkan kenangan pahit bersama Reza dan Bu Sani yang kini hanya terlihat seperti titik kecil di spion. Aku menatap ibu yang duduk di sampingku. Ia melepas kacamata hitamnya, lalu menyandarkan punggungnya yang lelah ke sandaran kursi. Bu. Suaraku bergetar. Ibu sebenarnya siapa? Kenapa Pak Hadi panggil Ibu Direktur? Dan mobil ini bukan mobil sewaan, kan? Ibu menoleh, menatapku lekat-lekat. Sorot matanya yang biasanya sayu kini terlihat tajam dan cerdas. Bilkis, maafkan ibu baru memberitahumu sekarang. Ayahmu tidak ingin kamu tumbuh menjadi anak manja yang gila harta. Jadi kami sepakat merahasiakan ini sampai kamu cukup dewasa dan mandiri. Tapi melihat perlakuan suamimu dan mertuamu. Ibu menghela napas, raut wajahnya mengeras. Ibu rasa sandiwara ini sudah cukup. Pak Hadi yang sedang menyetir ikut berbicara sambil menatap spion tengah. Bu Bilkis, Ibu Aminah ini adalah pemilik tunggal Nusantara Land. Perusahaan properti yang memegang proyek-proyek besar di pulau ini, termasuk kawasan industri tempat suami ibu bekerja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nusantara Land? Itu perusahaan raksasa. Reza sering membanggakan kantornya itu. Ia sering bilang kalau pemiliknya adalah konglomerat misterius yang jarang muncul di media. Jadi, ibu bosnya Reza? Tanyaku tak percaya. Secara teknis, ya, jawab ibu santai. Ia membuka armrest di tengah kursi, mengambil sebotol air mineral dingin dan meminumnya. Ayahmu dulu merintis usaha ini dari nol. Kami sepakat hidup sederhana di rumah tua itu, karena di sanalah kami memulai semuanya. Ibu nyaman jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi, kalau ada orang yang menginjak-injak harga diri keluarga kita karena merasa paling kaya. Ibu meremas botol air mineral di tangannya hingga penyok. Ibu akan tunjukkan apa arti kekayaan yang sebenarnya. Aku menelan ludah. Sosok wanita tua yang tadi pagi dimaki-maki karena terlambat membuat kopi, kini berbicara tentang aset dan kekuasaan. Pak Hadi, bagaimana persiapan di apartemen? Tanya ibu, beralih topik bisnis dengan cepat. Sudah siap 100%, Bu. Penthouse di lantai 40 sudah dibersihkan. Semua akses keamanan sudah diatur ulang. Staf khusus sudah menunggu kedatangan ibu. Bagus.
Dan soal sengketa lahan di area rumah lama saya. Sudah beres, Bu. Tim legal baru saja mengirimkan laporan. Secara hukum, tanah di perumahan itu, termasuk rumah yang diduduki Bu Sani sekarang, sebenarnya masuk dalam area perluasan zona komersial kita yang sertifikat induknya atas nama Ibu. Jadi, Ibu punya hak penuh untuk menggusur kapan saja dengan alasan pembangunan. Ibu tersenyum puas. Sempurna. Biarkan mereka merasa menang sehari dua hari ini. Biarkan mereka merayakan kemenangan semu mereka. Pak Hadi, hubungi HRD Pusat. Siap, Bu. Untuk keperluan apa? Minta data lengkap karyawan atas nama Reza. Catat semua pelanggarannya, sekecil apapun. Absensi, performa, atau mungkin penggelapan dana operasional yang sering dia lakukan untuk gaya hidup itu. Kumpulkan buktinya. Saya mau berkasnya ada di meja saya besok pagi. Laksanakan, Bu. Aku hanya bisa diam mendengarkan percakapan itu. Tubuhku merinding. Ibuku bukan hanya orang kaya, tapi dia adalah ahli strategi yang mengerikan. Reza dan Bu Sani benar-benar telah membangunkan macan tidur. Mobil meluncur mulus masuk ke jalan tol. Aku melihat keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi menjulang. Salah satu gedung pencakar langit dengan logo Nusantara Land terlihat di kejauhan. Dulu aku hanya melihatnya dengan rasa kagum sebagai orang kecil. Sekarang, aku duduk di samping pemiliknya. Bu, panggilku pelan. Ya, Enduk. Apa kita akan balas dendam? Ibu menatapku lembut, mengusap kepalaku. Bukan balas dendam, Bilkis. Kita hanya akan memberikan pelajaran tentang konsekuensi. Mereka mengambil rumah tua itu karena serakah. Maka ibu akan mengambil apa yang paling mereka banggakan, jabatan dan harga diri. Kamu siap? Aku terdiam sejenak, mengingat kembali hinaan Bu Sani, tamparan kata-kata Reza, dan bagaimana mereka membuang baju ibu ke lumpur. Rasa sakit itu masih membekas perih. Aku mengangguk mantap. Aku siap, Bu. Ibu tersenyum lebar. Bagus. Sekarang hapus air matamu. Calon pewaris Nusantara Land tidak boleh terlihat cengeng. Mobil terus melaju kencang, membawa kami menuju kehidupan baru, meninggalkan Reza dan Bu Sani yang saat ini mungkin sedang tertawa puas di rumah yang fondasinya sebenarnya sudah rapuh, menunggu waktu untuk runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Mobil sedan hitam itu meluncur masuk ke area basement, sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di pusat kota. Bukan basement umum yang pengap, melainkan area parkir khusus VVIP yang pintunya terbuka otomatis dengan sensor pemindai plat nomor. Di sana, hanya terparkir beberapa mobil mewah yang harganya mungkin setara dengan puluhan rumah di kompleks lamaku. Hening, bersih, dan berkelas. Pak Hadi mematikan mesin dengan halus. Sudah sampai, Bu Direktur, ucapnya sopan sambil menoleh ke belakang. Aku turun dengan kaki gemetar, mataku menyapu sekeliling. Gedung Nusantara Tower? Bu, ini kan gedung perkantoran paling mahal di kota ini? Kita mau apa ke sini? Ibu hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaanku. Ia menuntunku menuju sebuah lift pribadi yang terletak tersembunyi di sudut ruangan, dijaga oleh dua orang sekuriti berbadan tegap. Melihat ibu datang, kedua sekuriti itu langsung membungkuk hormat, membukakan jalan tanpa bertanya sepatah kata pun. Di dalam lift, tidak ada tombol angka yang berderet seperti lift pada umumnya. Hanya ada satu panel layar sentuh. Ibu menempelkan kartu hitam yang baru saja diberikan Pak Hadi. Layar itu berpendar hijau, menampilkan tulisan, Access Granted, Penthouse Level 40. Lift melesat naik dengan kecepatan tinggi yang membuat telingaku sedikit berdengung. Jantungku berpacu kencang, antara takut dan takjub. Bu. Panggilku lirih. Tenanglah, Enduk, jawab ibu sambil merapikan kerudungnya yang sedikit miring. Anggap saja kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Ting. Pintu lift terbuka langsung ke dalam sebuah ruangan yang luasnya luar biasa. Napasku tercekat. Lantainya marmer putih yang memantulkan bayangan kami layaknya cermin. Dindingnya terbuat dari kaca tebal setinggi langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Lampu gantung kristal yang mewah menggantung di tengah ruangan, berkilauan ditimpa cahaya matahari sore.
Tidak ada lagi atap bocor yang harus kami tadahi dengan ember saat hujan. Tidak ada lagi dinding berjamur. Dan yang paling melegakan, tidak ada lagi teriakan Bu Sani yang menyuruh membuatkan kopi. 3 orang pelayan berseragam rapi sudah berjejer menunduk menyambut kami di dekat pintu lift. Selamat datang kembali, Ibu Direktur. Selamat datang, Non Bilkis, sapa mereka serempak dengan nada hormat yang tulus. Aku masih mematung di ambang pintu, merasa kerdil dengan pakaianku yang kusut, sepatu sandalku yang tipis, dan tas murah yang kupeluk erat. Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Ibu melangkah masuk dengan santai, melepaskan sandalnya, kebiasaan sederhananya yang tidak berubah, lalu duduk di sofa kulit besar berwarna krem yang terlihat sangat empuk di tengah ruangan. Siapkan air hangat untuk mandi Bilkis. Siapkan lulur dan spa. Anak saya butuh relaksasi setelah hari yang berat. Dan tolong, buang semua baju di tas itu. Ganti dengan pakaian yang sudah saya pesan dari butik langganan kemarin, perintah ibu pada seorang wanita parubaya yang sepertinya kepala pelayan. Baik, Bu. Segera kami laksanakan. Setelah para pelayan pergi mengerjakan tugasnya, aku mendekati ibu dengan langkah ragu, lalu duduk di sampingnya. Sofa ini begitu empuk, seakan memeluk tubuhku yang lelah. Bu, tolong jelaskan padaku. Aku pusing, pintaku dengan suara parau. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini selama bertahun-tahun? Kenapa ibu membiarkan dirimu dihina seperti pembantu oleh Bu Sani? Bahkan Reza, suamiku sendiri tidak tahu. Ibu menatapku dalam. Wajahnya serius, gurat-gurat kelelahan di wajahnya seakan lenyap berganti dengan aura ketegasan. Karena ayahmu ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus mencintai anaknya, bukan mencintai harta orang tuanya. Jawab ibu tenang. Saat kamu menikah dengan Reza, ayahmu sebenarnya sudah ragu. Reza terlalu ambisius, matanya terlalu liar kalau melihat barang mewah. Tapi kamu mencintainya, Bilkis. Jadi kami merestui. Ibu menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke kaca jendela besar yang memperlihatkan gedung-gedung pencakar langit lain di bawah kami. Kami sengaja tetap hidup sederhana di rumah tua itu untuk melihat apakah Reza bisa menjadi imam yang baik, yang mau berjuang dari nol bersamamu. Ternyata dugaan ayah benar. 3 tahun ini, Reza perlahan menunjukkan warna aslinya. Dia menghinamu, merendahkanmu, selingkuh, dan puncaknya dia mengusir ibu kandungmu sendiri demi menguasai rumah tua yang dia kira harta karun itu. Rumah itu. Potongku, teringat kembali wajah sombong Reza saat memegang sertifikat palsu yang ia buat sendiri. Kenapa ibu biarkan mereka mengambilnya? Kalau ibu sekaya ini, kenapa kita tidak melawan tadi? Kita bisa panggil polisi, atau pengacara. Ibu tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin. Ia mengambil sebuah gulungan kertas besar dari meja marmer di hadapannya. Ia membuka gulungan itu di depanku. Itu adalah peta cetak biru, blueprint, sebuah kawasan pembangunan raksasa. Melawan dengan emosi itu buang-buang tenaga. Bilkis. Lihat ini, tunjuk ibu pada sebuah garis merah tebal yang melingkari area luas. Ini adalah master plan proyek terbaru Nusantara Land yang akan dimulai bulan depan. The Heritage Resort. Hotel bintang 5 dengan konsep alam di tengah kota. Jari telunjuk ibu menunjuk sebuah titik kecil di tengah-tengah area yang diarsir warna biru muda. Dan titik kecil ini adalah rumah peninggalan ayahmu. Rumah yang sekarang diduduki Reza dan Bu Sani dengan bangga. Aku mengamati peta itu dengan seksama, menyipitkan mata untuk membaca keterangan tulisan kecil di area biru tersebut. Jantungku berdegup kencang saat membacanya. Kolam renang utama, lobi terbuka. Kolam renang? Tanyaku tercekat, menatap ibu tak percaya. Benar? Jawab ibu santai sambil menyandarkan punggungnya. Secara hukum, tanah di perumahan sekitar rumah kita itu sudah dibebaskan oleh perusahaan ibu sejak 5 tahun lalu. Tetangga-tetangga kita sebenarnya sudah setuju untuk pindah tahun depan dengan ganti rugi yang sangat layak. Hanya rumah kita yang belum ibu masukkan ke daftar aset perusahaan secara resmi, karena ayah masih ingin tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Ibu menatapku dengan sorot mata yang tajam, penuh determinasi. Tapi sekarang, karena mereka sudah mengusir pemilik aslinya dengan cara biadab, ibu memutuskan untuk mempercepat proyek ini. Rumah itu, Bilkis,
berdiri tepat di atas tanah yang akan digali sedalam 3 meter untuk kolam renang utama. Reza dan ibunya sekarang sedang tidur, tertawa, dan bermimpi indah di atas calon lubang galian. Tubuhku merinding seketika. Jadi selama ini, Reza dan Busani memperebutkan sesuatu yang akan segera rata dengan tanah? Mereka merasa menang mendapatkan istana, padahal mereka baru saja memasuki perangkap tikus raksasa. Tapi, Bu, Reza kerja di anak perusahaan ibu kan? Divisi pemasaran? Kalau dia lihat peta proyek ini di kantor, dia tidak akan tahu sampai detik terakhir. Potong ibu cepat. Di kantor, ibu dikenal sebagai ibu komisaris yang misterius, pemegang saham mayoritas yang tinggal di luar negeri. Tidak ada foto ibu di dinding kantor. Mereka hanya tahu nama, tidak tahu wajah. Reza terlalu sibuk menjilat atasan-atasannya, yang sebenarnya adalah bawahan ibu, dan terlalu sibuk berselingkuh dengan admin itu untuk peduli pada detail proyek induk. Ibu bangkit berdiri, berjalan menuju dinding kaca, menatap kota di bawah sana dengan pose angkuh yang sangat cocok dengannya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri penurut yang bisa diinjak-injak, yang menangis karena tidak dikasih uang belanja. Kamu adalah putri tunggal pemilik Nusantara Land. Hapus air matamu, Bilqis. Kita akan bermain sedikit. Ibu berbalik, menatapku dengan senyum penuh arti. Besok malam, ada acara gala dinner tahunan perusahaan di ballroom hotel sebelah. Semua karyawan wajib datang, termasuk Reza. Dia pasti akan datang dengan membawa ibunya dan selingkuhannya itu untuk pamer jabatan barunya yang dia kira akan dia dapatkan. Kita akan datang ke sana, Bu, tanyaku ragu. Tentu saja. Kita akan duduk di meja paling depan, meja VVIP. Ibu ingin melihat wajah Reza saat dia menyadari bahwa istri bodoh dan mertua miskin yang dia usir adalah orang yang memegang nasib hidup dan matinya. Ibu akan memecatnya langsung di depan ratusan orang. Sekarang, masuklah ke kamar mandimu. Berendamlah. Lunturkan semua bau kemiskinan dan penderitaan yang mereka lekatkan padamu. Di lemari kamarmu sudah ibu siapkan gaun terbaik. Besok, kita buat mereka menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Aku menatap punggung ibu yang tegap. Sosok wanita tua yang tadi pagi masih mencuci piring dengan sabun colek, kini terlihat seperti raksasa yang siap melahap mangsanya. Rasa sakit hatiku perlahan berganti menjadi api semangat yang membara. Tidak ada lagi rasa kasihan. Reza, Busani, nikmatilah malam ini. Tidurlah yang nyenyak di rumah itu. Karena besok, dunia kalian akan berbalik 180 derajat. Aku bangkit dan melangkah menuju kamar mandi mewah itu, meninggalkan jati diriku yang lama. Air mata Bilqis yang lemah sudah habis. Yang ada sekarang adalah Bilqis, pewaris tahta yang siap menagih hutang sakit hati. Keesokan harinya, suasana di kantor Nusantara Land terasa berbeda dari biasanya. Reza melangkah masuk lobi dengan dada membusung, merasa seolah beban hidupnya sudah terangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi wajah sendu Bilqis yang menagih uang belanja, tidak ada lagi sosok tua rentan Bu Aminah yang menurutnya hanya menjadi benalu di rumah itu. Pagi, sayang. Sapa Siska dengan senyum manis di meja resepsionis. Sengaja memamerkan gelang emas baru di pergelangan tangannya, gelang yang dibeli dari uang jatah belanja Bilqis. Pagi, calon nyonya muda, balas Reza sambil mengedipkan sebelah matanya. Nanti siang kita makan di restoran Jepang ya. Rayakan kebebasan. Namun, senyum Reza perlahan pudar saat ia sampai di ruang divisinya. Tidak seperti biasanya yang riuh dengan canda tawa, ruangan itu hening dan tegang. Para staf tampak sibuk di depan komputer masing-masing dengan wajah pucat. Pak Rudi, manajer operasional yang biasanya santai dan sering mengajak Reza merokok di tangga darurat, kini terlihat mondar-mandir dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ada apa, Pak? Kok tegang amat? Tanya Reza santai sambil meletakkan tasnya. Pak Rudi menoleh cepat, matanya melotot. Reza, kamu ini gimana sih? Kamu nggak baca email urgent dari pusat? Hari ini tim audit internal turun. Dan besok, komisaris utama, si pemilik saham mayoritas yang misterius itu, bakal datang langsung ke acara gala dinner. Reza mengernyit. Loh, bukannya bagus? Kalau Big Boss datang, berarti kesempatan kita buat caper. Pak, siapa tahu bonus cair. Caper gundulmu.
hardik Pak Rudi dengan suara tertahan. Isu yang beredar, beliau datang bukan buat bagi-bagi bonus, tapi buat bersih-bersih. Katanya ada laporan penggelapan dana di cabang kita. HRD pusat minta data absensi dan reimbursemen semua karyawan ditarik mundur 3 tahun ke belakang. Kamu yang paling sering klaim lembur fiktif, kan? Siap-siap saja. Jantung Reza berdegup kencang sesaat, namun rasa arogansinya dengan cepat menepis ketakutan itu. Ah, tidak mungkin, pikirnya. Aku ini sales terbaik bulan lalu. Perusahaan butuh aku. Masalah uang bensin atau uang makan sedikit-sedikit pasti dimaklumi. Tenang saja, Pak. Prestasi saya menutupi kekurangan kecil itu, jawab Reza meremehkan. Sementara itu, di rumah peninggalan ayah yang kini dikuasai Bu Sani, situasi yang jauh lebih panas sedang terjadi. Bu Sani sedang duduk santai di teras, sambil menikmati teh manis dan kue-kue mahal yang ia pesan lewat ojek online. Ia sudah membayangkan akan merenovasi rumah tua itu menjadi hunian modern, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Ia bahkan sudah menelepon seorang maklar tanah kenalannya untuk datang menaksir harga. Nah, itu dia orangnya, gumam Bu Sani saat melihat seorang pria parubaya dengan kemeja batik lusuh datang membawa meteran. Itu Pak Darman, maklar tanah kampung sebelah. Silakan masuk, Pak Darman. Lihat-lihat dulu. Rumah ini strategis, halamannya luas. Kalau dijual bisa laku 2 miliar kan? Tanya Bu Sani antusias. Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia justru celingukan melihat sekeliling pagar rumah dengan wajah bingung. Di luar pagar, terlihat 3 orang pria berseragam proyek oranye sedang sibuk memukul-mukul tanah dengan palu besar, menancapkan patok-patok kayu bercat merah menyala. Bu Sani, itu orang-orang proyek ngapain matok tanah di depan pagar? Tanya Pak Darman curiga. Bu Sani menoleh, lalu mendengus kesal. Halah, paling orang dinas lagi ngukur jalan buat selokan. Biarin aja. Fokus ke rumah ini, Pak. Pak Darman menggeleng. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi peta digital pertanahan. Jarinya menggeser-geser layar, lalu wajahnya berubah pucat. Waduh, Bu, Ibu ini gimana sih? Mau nipu saya ya? Nada suara Pak Darman berubah ketus. Nipu apa maksudnya? Bu Sani tersinggung. Lihat ini. Pak Darman menyodorkan ponselnya ke wajah Bu Sani. Tanah tempat rumah ini berdiri statusnya sudah zona merah alias tanah sengketa yang sudah dibebaskan oleh pengembang Nusantara Land. Ini keterangannya jelas, area fasilitas umum, kolam renang. Ini nggak bisa dijual, Bu. Sertifikat apapun yang Ibu pegang nggak akan laku karena izin bangunannya sudah dicabut pusat. Apa? Bu Sani menjerit, gelas teh di tangannya nyaris tumpah. Ngawur kamu. Ini rumah besan saya. Sertifikat aslinya ada. Percuma sertifikat ada kalau tanahnya sudah masuk site plan pengembang raksasa. Pantas saja itu orang-orang proyek masang patok merah. Itu artinya batas gusuran, Bu. Rumah ini sebentar lagi rata dengan tanah. Pak Darman meludah ke tanah dengan kesal. Buang-buang waktu saya saja. Pak Darman pergi begitu saja, meninggalkan Bu Sani yang gemetar hebat. Belum sempat Bu Sani mencerna ucapan maklar itu, salah satu petugas berseragam oranye masuk ke halaman tanpa permisi. Permisi, Bu. Kami dari tim survei Nusantara Land, ucap petugas itu datar sambil memegang papan jalan. Mohon maaf. Mulai besok pagi alat berat akan mulai masuk ke area jalan depan ini. Akses air dan listrik rumah ini akan diputus sementara, karena jalur kabelnya mau kami gali. Mohon Ibu segera mengosongkan area radius 10 meter dari patok merah. Kurang ajar. Bu Sani melempar toples kue ke arah petugas itu, meski meleset. Siapa yang suruh kalian? Ini rumah anak saya. Saya tidak izinkan siapapun menggali di sini. Petugas itu hanya tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Kami bekerja sesuai perintah pemilik lahan, Bu. Kalau Ibu keberatan, silakan komplain ke kantor pusat. Tapi setahu saya, pemilik lama atas nama Bapak Harun, ayah Bilkis, sudah menyerahkan hak pengelolaannya. Bu Sani terduduk lemas di kursi teras. Wajahnya pucat pasi. Rumah yang ia rebut dengan susah payah, yang ia banggakan sampai mengusir besannya sendiri, ternyata tidak ada harganya.
justru terancam digusur. Sore harinya, saat Reza pulang, Bu Sani langsung menyambutnya dengan tangisan histeris. "Reza, kita ditipu. Rumah ini nggak bisa dijual. Katanya mau digusur sama perusahaan tempat kamu kerja." Raung Bu Sani sambil menarik-narik kemeja Reza. Reza yang baru saja turun dari mobil dengan wajah lelah, terkejut mendengar laporan ibunya. "Maksud ibu apa? Digusur gimana?" Bu Sani menceritakan soal patok merah dan ucapan maklar tadi. Wajah Reza berubah tegang. Ia ingat peta besar yang sekilas ia lihat di ruang Pak Rudi tadi pagi. Peta proyek resort baru. "Sial," umpat Reza pelan. "Jadi rumor proyek itu benar? Tapi kok aku nggak tahu kalau rumah ini kena dampaknya?" "Kamu harus lakukan sesuatu, Za. Kamu kan manajer? Bilang sama bosmu, jangan gusur rumah ini. Atau minta ganti rugi 10 miliar. Kita butuh uang itu," desak Bu Sani. Reza memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Situasi makin rumit. Di kantor ia terancam audit, di rumah ia terancam gusur. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sebuah amplop tebal berwarna emas yang ia letakkan di dashboard mobil. Undangan gala dinner VVIP. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. "Tenang, Bu," kata Reza sambil mengambil amplop itu. Senyum licik kembali terukir di bibirnya. "Kita belum kalah. Besok malam ada pesta besar perusahaan. Semua direksi dan pemilik saham utama bakal datang. Aku dapat undangan." "Terus hubungannya apa?" "Aku akan bawa ibu ke sana. Kita akan dandan paling mewah, paling mentereng. Aku akan cari kesempatan buat ketemu langsung sama Big Boss itu. Aku akan bilang kalau aku karyawan teladan yang dizalimi, dan rumah ibuku mau digusur tanpa ganti rugi. Bos besar pasti kasihan dan bakal kasih kompensasi besar buat tutup mulut supaya citra perusahaan nggak jelek." Mata Bu Sani berbinar kembali. "Benar juga. Kita labrak mereka di pestanya. Kita bikin malu kalau mereka nggak mau bayar." "Nah, itu baru ibu saya." Reza tertawa kecil, merasa pintar. "Sekarang ibu siap-siap. Besok sewa gaun yang paling mahal, sewa perhiasan kalau perlu. Kita harus kelihatan seperti orang kaya yang terzalimi, bukan orang miskin yang minta sumbangan. Biar mereka segan." Di apartemen mewah di lantai 40, aku dan Ibu Aminah menyaksikan semua adegan itu lewat layar tablet. Pak Hadi sudah memasang kamera pengawas tersembunyi dan penyadap suara di teras rumah lama, sebelum kami pergi kemarin. "Lihat mereka, Bilkis," ucap ibu sambil menyesap teh herbalnya. "Sudah di ujung tanduk pun, masih sombong dan manipulatif. Mereka pikir mereka akan datang ke pesta sebagai tamu kehormatan." Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Melihat Reza menyusun rencana untuk memeras perusahaan yang sebenarnya milik istrinya sendiri, rasanya sangat menggelikan sekaligus menyedihkan. "Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi, Bu," gumamku. "Besok," kata ibu dingin, matanya menatap tajam ke arah wajah Reza di layar. "Besok kita akan berikan panggung sandiwara yang mereka inginkan. Tapi kitalah yang memegang naskah akhirnya." Ibu menekan tombol di tablet, mematikan layar. "Tidur sekarang, Bilkis. Besok kamu harus tampil cantik. Istri CEO tidak boleh punya kantung mata." Malam itu, Grand Ballroom Hotel Royal Plaza bermandikan cahaya keemasan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, membiaskan kilau kemewahan ke setiap sudut ruangan. Para tamu undangan, jajaran direksi, manajer, investor, dan pejabat daerah, mulai berdatangan dengan setelan jas mahal dan gaun malam karya desainer ternama. Di tengah kerumunan elegan itu, 3 sosok mencolok melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, seolah merekalah pemilik acara. Reza mengenakan tuxedo hitam mengkilap yang sedikit kekecilan di bagian perut, hasil sewaan dari salon dekat rumah. Di gandengannya, Siska tampil berani dengan gaun merah menyala yang belahannya terlalu tinggi, memamerkan paha, lengkap dengan riasan tebal yang kontras dengan tamu-tamu lain yang tampil elegan natural. Namun, yang paling menyita perhatian adalah Bu Sani. Ia mengenakan kebaya penuh payet emas yang menyilaukan mata, lehernya dililit kalung emas imitasi yang besarnya menyerupai rantai kapal, dan jari-jarinya penuh cincin batu akik besar. "Minggir, minggir. Orang penting mau lewat."
Seru Bu Sani sambil mengibaskan kipas bulu-bulunya, menyenggol lengan seorang pelayan yang membawa nampan minuman hingga nyaris tumpah. Bu, pelan-pelan, bisik Reza, meski wajahnya sendiri menyeratkan kesombongan yang sama. Kita harus cari meja strategis. Ingat rencana kita. Kita harus dekat dengan panggung biar gampang menyergap si bos besar nanti. Siska merangkul lengan Reza manja. Duh, sayang. Lihat deh orang-orang itu, pada ngeliatin kita terus. Pasti mereka kagum karena kita pasangan paling serasi malam ini. Bilkis yang dekil itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Reza tertawa kecil. Jelas dong. Bilkis itu masa lalu. Kamu masa depan. Lagi pula, mana mungkin Bilkis bisa masuk ke tempat semewah ini? Paling dia sekarang lagi nangis di pinggir jalan sama ibunya, nunggu nasi bungkus sisa. Mereka bertiga tertawa renyah, tawa yang terdengar sumbang di antara alunan musik orkestra yang lembut. Mereka tidak sadar, tatapan orang-orang di sekitar bukanlah tatapan kagum, melainkan tatapan risih dan menahan tawa melihat penampilan mereka yang seperti, oh kaya baru, orang kaya baru, yang norak. Reza memilih meja bundar nomor 15, yang letaknya cukup tengah. Tanpa permisi, Bu Sani langsung duduk dan menyambar piring kue di tengah meja. Wah, kue-kuenya enak. Za, ini pasti mahal. Ayo makan yang banyak, mumpung gratis. Kita harus balik modal sewa baju, ucap Bu Sani sambil menjejalkan 2 potong kue sus sekaligus ke mulutnya. Remah-remah kue berjatuhan di kebaya mahalnya. Saat mereka sedang asyik makan dengan rakus, Pak Rudi, atasan Reza, melintas dengan wajah pucat. Ia melihat Reza dan langsung menghampiri dengan panik. Reza, kamu ngapain bawa rombongan sirkus ke sini? Desis Pak Rudi sambil melirik Bu Sani yang sedang menjilat jarinya. Dan siapa perempuan berbaju merah ini? Istrimu kan Bilkis? Reza menyeka mulutnya dengan serbet, lalu berdiri dengan santai. Tenang, Pak Rudi. Ini ibu saya, dan ini Siska, calon istri masa depan. Bilkis sudah saya istirahatkan. Oh ya, Pak, bos besar duduk di mana? Saya mau bicara soal ganti rugi tanah rumah ibu saya yang mau digusur itu. Saya mau minta 10 miliar. Pak Rudi melongo, wajahnya makin pucat seperti mayat. Kamu mau memeras pemilik perusahaan? Reza, kamu sadar nggak sih? Audit internal hari ini menemukan banyak bukti kecurangan di divisimu. Kamu bukannya minta maaf malah mau minta duit? Kamu cari mati. Reza mendengus remeh. Halah. Audit itu cuma formalitas. Saya ini aset perusahaan, Pak. Sales terbaik. Bos besar pasti lebih sayang sama saya daripada uang receh 10 miliar. Bapak lihat saja nanti. Reza kembali duduk, mengabaikan peringatan Pak Rudi yang geleng-geleng kepala dan buru-buru menjauh seolah Reza adalah penyakit menular. Orang tua penakut, cibir Siska sambil menuangkan jus jeruk. Biarkan saja dia, Mas. Nanti kalau kita sudah kaya raya dapat ganti rugi, kita beli mulutnya. Bu Sani mengangguk setuju. Betul. Nanti kalau uangnya cair, ibu mau beli rumah yang lebih besar dari yang kemarin. Biar si Aminah dan anaknya itu makin sakit hati kalau lihat kita. Waktu berlalu, ruangan semakin padat. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup perlahan. Sorot lampu sorot, spotlight, terfokus ke arah panggung utama yang dihiasi bunga-bunga segar. Suara musik orkestra berhenti, berganti dengan fanfare yang megah. Seorang MC pria dengan suara bariton naik ke panggung. Selamat malam, hadirin sekalian. Selamat datang di gala dinner tahunan Nusantara Land. Malam ini adalah malam yang istimewa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, komisaris utama sekaligus pemilik saham tunggal kita berkenan hadir untuk menyapa kita semua secara langsung. Tepuk tangan gemuruh membahana. Reza memperbaiki letak dasinya, bersiap-siap. Ia berbisik pada Bu Sani, siap-siap, Bu. Begitu dia turun panggung nanti, kita cegat. Siap, Za. Ibu sudah siapkan air mata buaya kalau perlu, biar dramatis, jawab Bu Sani sambil memperbaiki posisi sanggulnya yang miring. MC melanjutkan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut sosok inspiratif di balik kesuksesan Nusantara Land. Wanita tangguh yang membangun kerajaan bisnis ini dengan tangan dinginnya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Aminah.
Hening. Reza yang sedang memegang gelas minuman, membeku. Bu Sani yang sedang mengunyah kacang, berhenti mengunyah. Mulutnya terbuka lebar, kacang yang dikunyahnya jatuh kembali ke piring. Siska mengernyit bingung. Aminah? Kok namanya pasaran banget kayak nama ibumu, Mas? Reza menggeleng kaku, wajahnya mulai memucat. Enggak mungkin. Pasti Aminah yang lain. Nama Aminah kan banyak. Lampu sorot bergerak ke arah pintu masuk VVIP di samping panggung. Pintu ganda raksasa itu terbuka perlahan. Asap tipis efek panggung menyembur keluar. Dari balik asap, keluarlah sosok wanita yang membuat jantung Reza serasa berhenti berdetak. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna navy blue yang elegan, dipadu dengan kerudung satin senada yang berkilauan ditimpa cahaya. Di lehernya melingkar kalung berlian asli yang kilaunya 100 kali lebih terang dari kalung imitasi Bu Sani. Ia berjalan dengan anggun, penuh wibawa, didampingi oleh seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun pastel lembut. Reza menyipitkan mata, berusaha menyangkal penglihatannya. Tapi tidak bisa. Wajah itu, meski dipoles riasan mahal dan terlihat 10 tahun lebih muda, itu jelas wajah mertuanya. Wajah wanita tua yang kemarin ia usir. Wajah wanita yang ia suruh tidur di gudang. Dan di sebelahnya, wanita cantik yang menggandeng tangannya dengan tatapan dingin lurus ke depan, itu Bilqis. Istrinya. Ibu, suara Reza tercekat di tenggorokan, terdengar seperti cicitan tikus. Bu Sani gemetar hebat, hingga kursi yang didudukinya bergetar. Itu si pembantu? Itu si Aminah? Siska yang belum pernah melihat Bu Aminah dan Bilqis secara langsung, karena hanya mendengar cerita jelek dari Reza, masih bingung. Mas, itu siapa? Kok cantik banget? Istrimu yang mana? Reza tidak menjawab. Kakinya lemas. Ia melihat Pak Hadi, supir taksi online yang ia hina kemarin, berjalan tegap di belakang mereka sebagai pengawal pribadi, mengenakan AirPods layaknya agen rahasia. Suasana di meja nomor 15 yang tadinya penuh tawa angkuh, kini berubah menjadi horor yang mencekam. Reza merasa oksigen di sekitarnya menipis. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Di atas panggung, Bu Aminah menerima mikrofon dari MC. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan senyum tenang. Tatapannya kemudian berhenti tepat di meja nomor 15. Senyum itu, senyum yang sama saat ia mengucek baju Bu Sani di kamar mandi. Senyum mematikan. Selamat malam semuanya. Sapa Bu Aminah, suaranya lembut namun menggema kuat lewat pengeras suara. Terima kasih sudah datang. Malam ini, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang tikus-tikus yang kadang lupa bahwa mereka sedang menumpang hidup di lumbung padi milik singa. Seluruh ruangan hening mendengarkan, sementara Reza merasa lehernya sedang dijerat tali gantungan yang tak kasat mata. Pesta perayaan semu mereka baru saja berubah menjadi pengadilan terbuka. Suasana di dalam ballroom yang megah itu mendadak senyap, seolah oksigen tersedot habis keluar ruangan. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik, meja nomor 15. Di sana, Reza duduk mematung dengan wajah seputih kertas, sementara Bu Sani gemetar hebat hingga sendok garpu di tangannya berdenting beradu dengan piring. Siska, yang tadi begitu bangga memamerkan paha, kini sibuk menarik-narik ujung gaunnya, berusaha menutupi wajah dari sorotan lampu yang menyilaukan. Di atas panggung, Bu Aminah berdiri tegak. Tidak ada lagi daster lusuh. Tidak ada lagi punggung yang membungkuk karena lelah mencuci pakaian. Yang ada hanyalah aura kekuasaan yang mengintimidasi. Ia menatap lurus ke arah Reza, tatapan yang membuat nyali suamiku itu ciut seketika. Hadirin sekalian, suara Bu Aminah kembali menggema, tenang namun tajam. Malam ini saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Orang-orang yang selama 3 tahun ini saya beri tumpangan hidup, saya beri makan, tapi justru membalasnya dengan racun. Bu Aminah memberi isyarat tangan pada operator di belakang layar. Layar raksasa LED di panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini berganti gambar. Klik. Muncul sebuah foto besar. Foto itu menampilkan Reza dan Siska sedang makan malam romantis di restoran mewah, lengkap dengan tanggal dan jam yang tertera di sudut foto. Tanggal itu adalah tanggal yang sama ketika Reza bilang padaku dia sedang lembur berat dan tidak punya uang.
Terdengar bisik-bisik riuh dari para tamu. Wajah Siska merah padam. Ia menunduk dalam-dalam, ingin rasanya menghilang di telan bumi. Klik. Gambar berganti lagi. Kali ini menampilkan data audit keuangan divisi Reza. Grafik batang berwarna merah menjulang tinggi dengan tulisan besar, markup biaya operasional klaim fiktif. Di sebelahnya, tertera jumlah kerugian perusahaan yang mencapai ratusan juta rupiah. Saudara Reza, panggil Bu Aminah. Suaranya tidak keras, tapi terdengar seperti petir di telinga Reza. Silakan berdiri. Reza tidak bergerak. Kakinya lemas seperti jeli. Berdiri, bentak Bu Aminah, kali ini dengan nada perintah yang tak terbantahkan. Dengan gemetar, Reza memaksakan kakinya untuk tegak. Ia berdiri sempoyongan, wajahnya basah oleh keringat dingin. Bu Sani di sebelahnya ikut berdiri, mencoba tersenyum kaku ke arah panggung, berharap ada keajaiban. Bu, Ibu Aminah. Panggil Reza dengan suara parau, mencoba memasang wajah memelas yang biasa ia gunakan untuk membohongiku. Ini salah paham, Bu. Saya bisa jelaskan. Kita kan keluarga. Diam, potong Bu Aminah cepat. Jangan sebut kata keluarga dengan mulut kotor itu. Kamu mengusir saya dari rumah saya sendiri. Kamu melempar baju-baju saya ke lumpur. Kamu bilang saya parasit. Sekarang, di depan semua atasan dan kolega kamu, saya tanya siapa parasit yang sebenarnya. Reza membisu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari dukungan, tapi semua orang menatapnya dengan jijik. Pak Rudi bahkan sudah memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bu Aminah melangkah maju sedikit ke bibir panggung. Kamu bilang kantor sedang sulit sehingga jatah belanja istrimu harus dipotong. Padahal faktanya, kamu mencuri uang perusahaan, uang saya, untuk membiayai gaya hidupmu dan wanita di sebelahmu itu. Bu Aminah menunjuk Siska. Siska sontak berdiri, panik. Bukan. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Reza yang bilang dia kaya. Reza yang bilang dia manajer sukses. Saya cuma korban. Siska. Kamu kok gitu? Seru Reza tak percaya dikhianati di depan umum. Cukup, potongku. Aku mengambil mikrofon dari tangan ibu, lalu melangkah maju. Ini saatnya aku bicara. Aku menatap Reza dari atas panggung. Dulu aku selalu mendongak menatapnya, takut akan amarahnya. Sekarang, posisinya terbalik. Mas Reza, ucapku dingin, kamu ingat kata-katamu kemarin? Kamu takkan bisa menang, Bilkis. Sampai manapun ini sudah jadi hak milik keluargaku. Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Kamu benar, Mas. Aku tidak menang. Karena aku tidak sedang berlomba denganmu. Tapi malam ini, aku kembalikan semua penghinaanmu. Gelang emas yang dipakai Siska itu, anggap saja sedekah dari aku. Karena mulai detik ini, aku, Bilkis, menjatuhkan talak padamu. Urus perceraian kita secepatnya. Bilkis. Jangan. Dek, tolong pikirkan lagi. Reza berteriak histeris, menyadari sumber uangnya akan hilang selamanya. Ia mencoba berlari menuju panggung, tapi dua orang security berbadan tegap langsung menahannya. Bu Sani yang melihat anaknya ditahan, mendadak berakting pingsan. Aduh, jantungku. Reza, tolong ibu. Besan kejam, tegas sekali sama orang tua. Namun tidak ada yang peduli. Bu Aminah hanya menatap drama murahan itu dengan wajah datar. Bangun, Bu Sani. Lantainya dingin, nanti encok, sindir Bu Aminah. Tidak perlu pura-pura sakit. Simpan tenaga ibu, karena ibu akan butuh banyak tenaga besok pagi. Bu Sani langsung membuka matanya, sadar aktingnya tidak laku. Ia menatap Bu Aminah dengan tatapan benci bercampur takut. Aminah, kamu sombong mentang-mentang kaya. Ingat, Tuhan tidak tidur. Betul, Tuhan tidak tidur, balas Bu Aminah tenang. Makanya Tuhan menunjukkan siapa kalian sebenarnya sebelum terlambat. Bu Aminah kembali menatap Reza yang sedang meronta di pegangan security. Reza Pratama, ucap Bu Aminah tegas, layaknya seorang hakim yang menjatuhkan vonis mati. Sebagai pemilik saham mayoritas Nusantara Land,
Dengan ini saya menyatakan bahwa kamu dipecat dengan tidak hormat atas tuduhan penggelapan dana dan pencemaran nama baik perusahaan. Surat pemecatanmu dan surat gugatan perdata untuk pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamatmu besok pagi. Tidak. Bu, jangan pecat saya. Saya punya cicilan mobil. Saya punya utang. Jerit Reza putus asa. Itu bukan urusan saya, jawab Bu Aminah dingin. Dan satu lagi, nikmatilah malam ini di hotel. Karena besok pagi, tepat pukul 8, tim konstruksi akan mulai bekerja di lahan rumah lama. Sesuai prosedur, bangunan liar yang berdiri di atas lahan sengketa akan ditertibkan. Mata Reza dan Bu Sani membelalak sempurna. Maksud ibu? Ekskavator sudah parkir di depan rumah. Reza, kamu punya waktu sampai besok pagi untuk mengangkut barang-barangmu yang tidak berharga itu. Lewat dari itu, semuanya akan rata dengan tanah. Saya mau bangun kolam renang di sana. Dan saya tidak mau ada sampah yang tersisa. Security, bawa mereka keluar. Mereka mengganggu selera makan saya. Dua security itu langsung menyeret Reza yang meronta-ronta menangis. Siska sudah lebih dulu kabur lewat pintu belakang dengan wajah tertutup tas, meninggalkan Reza begitu saja. Bu Sani yang tertatih-tatih mengejar anaknya sambil memaki-maki, menjadi tontonan yang menyedihkan bagi seluruh tamu. Bilkis, anak durhaka. Suami dipecat malah senang. Teriakan Bu Sani terdengar samar sebelum pintu besar ballroom tertutup kembali. Suasana kembali hening. Bu Aminah menghela napas panjang, lalu tersenyum pada hadirin yang masih syok. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi. Ada sedikit pembersihan hama. Silakan dinikmati hidangannya kembali. Musik. Alunan musik orkestra kembali terdengar. Tepuk tangan perlahan membahana, kali ini lebih keras dan penuh rasa hormat. Orang-orang menatap kami dengan kagum. Tapi aku tidak merasakan kebanggaan yang berlebihan. Aku hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban berat di dadaku selama 3 tahun ini akhirnya terangkat. Malam itu, kami makan dengan tenang. Sementara di luar sana, aku membayangkan Reza dan Bu Sani yang sedang panik, pontang-panting pulang ke rumah yang sebentar lagi akan menjadi puing kenangan. Roda kehidupan telah berputar, dan gilasan roda itu baru saja dimulai. Langit timur baru saja menampakkan semburat jingga, namun keriuhan di halaman rumah peninggalan ayah sudah memekakan telinga. Tidak ada kicauan burung pagi ini, yang ada hanyalah suara teriakan panik dan deru mesin diesel yang menderu rendah, seperti binatang buas yang sedang menunggu aba-aba untuk menerkam. Di teras rumah, pemandangan menyedihkan terpampang nyata. Reza dan Bu Sani, yang semalam tampil bak raja dan ratu, kini terlihat seperti gelandangan yang terusir. Reza masih mengenakan celana bahan sisa semalam yang kini kusut dan kotor, kemejanya basah oleh keringat. Ia berlari pontang-panting mengangkut televisi, kulkas, dan perabotan lainnya ke pinggir jalan raya. Tidak ada truk pindahan yang membantu, karena Reza tidak punya uang sepeser pun untuk menyewanya. Semua kartunya sudah diblokir, dan gajinya ditahan perusahaan. Reza, cepat angkat lemari jati ini. Berat sekali, teriak Bu Sani histeris dari dalam kamar utama. Wanita itu menyeret koper-koper besar dengan napas memburu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa riasan memperlihatkan kerutan kepanikan yang dalam. Sabar, Bu, tanganku cuma 2. Ini juga lagi berusaha nyelamatin sofa, balas Reza dengan nada tinggi. Emosi mereka sudah diubun-ubun. Tepat pukul 7.55, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan di seberang jalan. Kaca jendela belakang turun. Aku dan ibu duduk di sana, menikmati pemandangan kekacauan itu dengan segelas kopi hangat di tangan. Ibu mengenakan kacamata hitamnya, terlihat sangat tenang, kontras sekali dengan kepanikan di seberang sana. Reza yang melihat mobil kami, langsung melepaskan kardus yang dipegangnya. Ia berlari menyeberang jalan, menghampiri mobil kami. Wajahnya memelas, air mata bercampur debu membuat jalur kotor di pipinya. Bilkis, Bu Aminah, tolong hentikan ini. Reza menggedor kaca mobil. Beri kami waktu seminggu lagi. Kami belum dapat kontrakan. Kami mau tidur di mana malam ini? Pak Hadi yang duduk di kursi kemudi hendak turun untuk mengusir Reza, tapi ibu menahan tangannya. Ibu menurunkan kaca mobil sedikit lebih lebar. Waktu kalian sudah habis.
Reza, ucap ibu dingin, 3 tahun saya memberi waktu untuk kamu menjadi manusia yang bersyukur. Tapi kamu malah memilih menjadi serigala yang menggigit tangan majikannya. Bu, saya mohon. Saya minta maaf. Saya akan ceraikan Siska. Saya akan sujud di kaki ibu. Reza terisak. Tangannya mencoba meraih tangan ibu, tapi ibu menariknya menjauh. Siska sudah meninggalkanmu semalam, Reza. Dia sudah memblokir nomormu begitu tahu kamu dipecat dan jatuh miskin. Kamu sendirian sekarang. Potongku datar. Bu Sani yang melihat Reza mengemis, ikut berlari tertatih-tatih menghampiri mobil. Namun, langkahnya terhenti saat seorang pria berseragam proyek meniup peluit panjang. Pukul 8. Waktu pengosongan habis. Semua mundur dari area zona merah, teriak mandor proyek lewat pengeras suara. Tunggu. Kasur saya masih di dalam, jerit Bu Sani. Namun mesin ekskavator tidak mengenal ampun. Operator alat berat itu menggerakkan tuasnya. Lengan besi raksasa itu terangkat tinggi ke udara, lalu berayun menghantam atap teras rumah dengan suara brak yang menggelegar. Genteng-genteng berjatuhan, kayu penyangga patah seperti lidi. Debu tebal membumbung tinggi ke udara. Tidak. Rumahku. Bu Sani meraung, jatuh terduduk di aspal panas. Ia menangis histeris melihat istana, impiannya dihancurkan di depan mata kepalanya sendiri. Reza hanya bisa mematung. Matanya kosong menatap baket ekskavator yang kini mulai merobohkan dinding kamar utama, kamar yang ia rebut paksa untuk ibunya. Dinding itu runtuh dalam hitungan detik, memperlihatkan isi kamar yang belum sempat dikosongkan sepenuhnya. Ibu Aminah menatap reruntuhan itu tanpa ekspresi. Lihat, Bilqis. Itulah sifat keserakahan. Ia membangun istana di atas pasir. Begitu ombak datang, hilang tak berbekas. 1 jam berlalu. Rumah peninggalan ayah yang penuh kenangan itu kini sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya puing-puing dan gundukan tanah merah. Kenangan manis bersama ayah sudah tersimpan abadi di hati kami, sementara simbol keserakahan Reza dan Bu Sani sudah musnah. Reza dan Bu Sani duduk lemas di pinggir selokan, dikelilingi barang-barang rongsokan mereka yang berserakan. Tetangga-tetangga yang dulu mereka pameri kekayaan, kini menonton dari kejauhan dengan tatapan mencibir, tak ada satupun yang mau membantu. Ayo jalan, Pak Hadi, perintah ibu, kita harus meninjau lokasi proyek yang lain. Udara di sini sudah terlalu berdebu. Siap, Bu Direktur. Mobil kami melaju perlahan meninggalkan lokasi. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di spion, aku hanya melihat bayangan samar 2 orang yang sedang bertengkar hebat, saling menyalahkan atas kehancuran hidup mereka sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Rasanya lega sekali. Dada yang selama ini sesak oleh hinaan, kini lapang. Terima kasih, Bu, bisikku sambil memeluk lengan ibu. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa diam bukan berarti kalah. Ibu tersenyum, mengelus kepalaku. Sekarang kamu mengerti kan? Enduk, uang bisa dicari, jabatan bisa dibeli, tapi harga diri dan adab, itu tidak ternilai harganya. Jadilah orang kaya yang membumi, bukan orang miskin yang berlagak di langit. Mobil kami melesat menembus jalanan kota, menuju masa depan yang cerah. Di belakang sana, di antara debu reruntuhan, Reza dan Bu Sani harus belajar merangkak dari nol, menelan pil pahit karma yang mereka racik sendiri. Ini adalah akhir dari keangkuhan mereka, dan awal dari kebangkitan sang ratu yang sebenarnya. Pesan moral. Jangan menilai orang dari penampilan. Seseorang yang terlihat sederhana bisa jadi memiliki derajat atau kekayaan yang jauh di atas kita. Penghormatan harus diberikan kepada siapa saja tanpa memandang materi. Keserakahan menghancurkan segalanya. Keinginan untuk menguasai hak orang lain, seperti harta warisan, dengan cara licik hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan di kemudian hari. Hormati orang tua mertua. Memperlakukan orang tua dengan buruk adalah pintu menuju kegagalan hidup. Doa dan ridho orang tua adalah kunci keberkahan, sementara air mata mereka bisa menjadi karma yang instan. Hidup itu berputar. Jangan sombong saat berada di posisi aman atau merasa memiliki kuasa, karena Tuhan bisa membalikan keadaan dalam sekejap mata.